Selamat malam semua. Selamat malam, Romo. Jumpa lagi dengan saya, Romo Janu, dari Keuskupan Atambua. Malam hari ini, tema besar yang diangkat tentang kebahagiaan. Kebahagiaan adalah satu bentuk keberanian. Mau bahagia harus berani. Kalau tidak berani, tidak bisa bahagia. Hatta pernah menulis demikian. Sesuatu yang kamu takuti, haruslah kamu hadapi dengan berani. Kebahagiaan menuntut keberanian. Dan kita sekalian tak terkecuali menginginkan kebahagiaan. Karena itu kita pun harus berani menghadapi apa yang datang silih berganti. Jika kita mengikuti Ekaristi, tiga bacaan Injil, berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bahagia bukan hanya soal dengar, tetapi bahagia bagaimana kita tekun melaksanakannya. Mungkin kita menyadari, kita mengalami bahwa dunia memberikan kepada kita 1000 alasan untuk menangis. Tetapi katakanlah pada dirimu sendiri, Anda memiliki 1000 alasan untuk bahagia. Jika kita menangis, hanya mau memurnikan diri kita sendiri. Kembali kepada diri adalah cara terbaik untuk menemukan kebahagiaan. Ada sebuah cerita, seorang anak kecil menelpon Tuhan, namanya Alvaro. Alvaro menelpon Tuhan. Tuhan, HP saya terjatuh karena gempa. Semua nomor hilang. Cuman satu-satunya nomor yang tersisa, yaitu nomor ini. Tuhan memberikan jawaban, betul, hanya nomor inilah yang tersisa. Tetapi sadarkah kamu, Alvaro, nomor inilah satu-satunya nomor yang tidak pernah Anda hubungi. Jika bahagia, hubungi Tuhan. Tuhan adalah jawaban untuk semua masalah hidup kita. Seorang teolog, Karaner namanya, pernah menulis ini. Manusia adalah sebuah pertanyaan besar dan hanya memperoleh jawabannya di dalam Tuhan. Tuhan adalah jawaban. Maka ketika kita terjadi kekurangan, carilah jawabannya pada Tuhan. Tuhan memahami dari apa yang lebih dari kita butuhkan. Tuhan tahu yang terbaik. Bahagia tidak perlu dicari. Bahagia hanya diciptakan. Seorang penulis katakan, orang bodoh mencari kebahagiaan di tempat yang jauh, tetapi orang bijak menumbuhkannya dari kakinya. Mari kita ciptakan kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Jika ingin bahagia, belajarlah untuk berubah. Jika Anda berubah, Anda pasti mengubah. Ketika Anda mampu mengubah, ubahlah menuju kebahagiaan itu. Kita juga belajar bahwa Tuhan selalu dan senantiasa mengingatkan, bahkan memberikan kepada kita kesempatan untuk terus kita melakukan yang terbaik. Apapun yang bisa kamu lakukan supaya membuat hidupmu lebih bahagia, tetapi harus dengan cara yang baik. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, lakukanlah supaya kamu bisa hidup lebih bahagia, hidup lebih baik, hidup jauh lebih istimewa. Mungkin kita lebih banyak mengeluh, mengeluh dan terus mengeluh sampai pada akhirnya kita melupakan kebahagiaan ada di mata kita.
Tetapi hidup harus dipahami ke belakang, tetapi harus dijalani ke depan. Semua yang telah lewat hanya untuk dikenang. Apa yang telah lewat, apa yang telah terjadi, tidak bisa dirubah oleh apa dan siapapun, sehebat apapun, sepengaruh apapun, sekaya apapun seseorang. Tetapi waktu yang telah lewat tidak bisa diubah. Tetapi hidup harus dijalani di depan. Kita memang tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa menata masa depan. Ketika kita mampu menata masa depan, berarti kita telah mengalahkan diri kita sendiri. Pemenang sesungguhnya tidak perlu mengalahkan orang lain, tetapi pemenang sesungguhnya adalah mengalahkan diri kita sendiri. Seringkali karena keegoan, seringkali karena ketidakrendahan hati kita, segala sesuatu menutup, membuat kebahagiaan itu jauh. Saya mengingat sebuah homili yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi, yang ditulis, yang dibawakan oleh Sri Paus pada akhir tahun 2018, awal tahun 2019. Sri Paus menulis tentang menjadi manusia yang bahagia. Engkau mungkin memiliki kekurangan, merasa gelisah, dan kadang-kadang hidup tidak tentram. Namun, jangan lupa bahwa hidupmu adalah sebuah proyek terbesar di dunia ini. Hanya engkau yang sanggup menjaganya agar tidak merosot. Ada banyak orang yang membutuhkanmu. Ada banyak orang yang mengagumimu. Dan ada banyak orang yang mencintaimu. Banyak orang membutuhkanmu. Orang tahu ketika kita dibutuhkan, berarti Tuhan telah menyiapkan kita untuk menjadi berguna bagi banyak orang. Paus menekankan hanya engkau yang sanggup. Karena hidupmu adalah proyek terbesar. Engkau sendirilah yang bisa menjaganya agar tidak boleh merosot. Karena banyak orang membutuhkanmu. Banyak orang mengagumimu. Banyak orang mencintaimu. Jika banyak orang mencintaimu, sebagaimana tulisan Khalil Gibran, cinta adalah kata yang bercahaya, ditulis oleh tangan cahaya pada malam yang bercahaya. Hakikat cinta adalah cahaya. Ketika orang berada di dalam cahaya, orang menemukan kegembiraan. Alangkah bahagianya kami berada di tempat ini. Alangkah bahagia karena mereka melihat peristiwa transfigurasi. Di dalam cahaya itu terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jika Tuhan berkenan, sebagaimana peristiwa mujizat pertama yang terjadi di Kana, jika Tuhan mampu mengubah air menjadi anggur, jika Tuhan mampu mengubah malam menjadi pagi yang cerah, Tuhan pun mampu mengubah hidup kita menjadi berkat yang melimpah bagi orang lain. Buka mata kita untuk melihat bahwa banyak orang membutuhkanmu. Buka telinga kita untuk mendengarkan banyak orang teriak minta tolong. Buka pikiranmu untuk menyelesaikan semua hal yang rumit. Bukan merumitkan segala sesuatu yang sederhana. Buka hatimu untuk merasakan bahwa banyak orang membutuhkanmu. Kenapa kita tidak mampu untuk menemukan kebahagiaan itu? Karena banyak orang memiliki mata tidak mampu melihat. Memiliki tangan tetapi tidak mampu untuk meringankan. Memiliki telinga tetapi tidak mampu untuk mendengar. Memiliki hati tetapi tidak mampu untuk merasa. Belajarlah untuk tidak mati rasa, apalagi tidak mampu merasa.
Ketika kita tidak mampu merasa kehidupan orang lain, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki saat ini, seolah-olah kehidupan itu, kebahagiaan itu jauh dari kita. Tetapi ketika kita berbagi, ketika kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kita, apa yang dirasakan dibutuhkan oleh orang lain, dan kita mampu meringankan beban hidupnya, kita telah membantu Tuhan dalam siara hidup kita. Tuhan bersabda, apa yang kamu lakukan kepada sama saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Tuhan hadir di sekitar kita. Tuhan hadir sebagai orang-orang yang meminta tolong. Tuhan hadir dalam diri setiap orang yang meminta tumpangan. Tuhan hadir dalam pengemis-pengemis di jalanan. Tuhan hadir dalam diri setiap orang yang terpinggirkan. Tetapi apakah mata kita mampu untuk melihatnya? Hati kita mampu untuk merasakannya. Jika kita mampu melihat, jika kita mampu mendengar, jika kita mampu untuk merasakan, berarti itu perasaan. Apa yang kita lihat adalah mata iman. Hati kita terbuka untuk Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita, bahagia dengan cara yang paling sederhana. Sebagaimana anak-anak kecil mengajarkan kepada kita, jika kamu lupa cara untuk bahagia, belajarlah dari anak kecil yang melakukan apa saja yang ia senangi tanpa peduli pendapat orang lain tentang dirinya. Bahagia simpel jika kita mampu untuk duduk dan berpikir tentang diri kita sendiri. Jika kita mampu untuk merenungkan apa yang telah kita lewati. Tetapi jika kita tidak mampu menemukan kebahagiaan, kita lebih banyak menghabiskan banyak waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Kita belajar untuk menemukan bahkan meruntuhkan orang lain. Maka kita tidak akan pernah bahagia. Bahagia itu sederhana. Naiklah setinggi mungkin tanpa meruntuhkan atau menjatuhkan orang lain. Bahagialah sedemikian rupa sampai tanpa merampas kebahagiaan dari orang lain. Kita bahagia, orang-orang di sekitar kita turut bahagia. Berarti kita telah berguna di dalamnya. Tetapi jika kita tidak mampu merasakan kebahagiaan itu, jika kita tidak mampu untuk mengalaminya, kita sendiri belum menata diri kita. Kembalilah pada diri kita sendiri. Bahagia diciptakan, bukan dicari. Jika saat ini kita mengalami kekurangan, kita mengalami keterbatasan, kita mengalami kekhawatiran, janganlah cemas, jangan ragu. Karena Sri Paulus menulis, dirimu adalah proyek terbesar. Hanya Anda sendirilah yang bisa untuk mengubahnya. Ingat selalu, ada orang yang mencintaimu, ada orang yang membutuhkanmu, ada orang yang mengagumimu. Jika kita tidak mampu di dalam diam untuk menemukan kekuatan, kebesaran, dan kemahakuasaan Allah, maka kita tidak akan mengalami kebahagiaan itu. Santo Agustinus menulis, jiwaku belum tentram sebelum aku beristirahat di dalam namanya. Nama Tuhan adalah jawaban untuk semua kebahagiaan itu. Temukanlah kebahagiaan itu. Ciptakanlah kebahagiaan itu. Tuhan mencintai kita. Tuhan memahami kita. Tuhan membutuhkan kita. Amin. Bahkan menangnya bisa lebih dari satu feeling saya. Kemarin 1-0 kemarin, ya 2-0, 3-1. Terima kasih banyak Romo. Sangat optimis dan saya tetap bernazar masih ya optimis. Romo, terima kasih banyak sudah menyampaikan materi renungannya dengan sangat dalam dan sangat jelas, sungguh sangat luar biasa, sehingga memberikan pencerahan dan sangat memberkati kita semua. Suster, Ibu Bapak,
saudara-saudari terkasih, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di kolom chat, jika ada yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Romo Janu, sebelum kita saya lihat udah ada satu pertanyaan, Romo. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan itu, izinkan kami untuk bisa mendokumentasikan acara pada malam ini. Mohon kepada Ibu Bapak supaya membuka kameranya. Saya minta tolong kepada Bu Silva untuk mendokumentasikan acara pada malam ini. Silakan Bu Silva. Bu Silva atau Pak Gun bisa bantu untuk mendokumentasikan acara pada malam ini. Mungkin dilanjutannya jawab dulu ya, Bu Yeni. Baik, baik Romo, kita akan membacakan dulu ya pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya Romo. Oke, Bun. Dari Ibu Esther Fitritan. Romo, maaf mau bertanya. Minta tolong contoh konkret bagaimana sabda Tuhan dapat membuat hidup kita bahagia. Terima kasih Romo. Terima kasih. Luar biasa, istimewa. Sabda Tuhan seperti pedang bermata dua. Kalau kita membaca dalam perjanjian baru, ia mampu menembus tanpa melukai. Bagaimana peristiwa Maria mengandung dan pada akhirnya melahirkan. Sabda Tuhan membuat kita bahagia. Ada hal yang istimewa, hal yang paling sederhana. Bagaimana mau bahagia? Kita hanya membuka hati kita. Ketika hati kita terbuka, sabda itu akan terisi. Ketika terisi, kita akan menemukan kebahagiaan itu. Dan ketika hati kita sudah penuh, sudah terisi penuh, bagilah itu kembali. Ketika kita mampu berbagi, maka itu adalah kelimpahan dari berkat. Terimalah kebahagiaan itu. Sabda itu bisa menembus, bisa dirasakan. Sabda selalu ada, karena pada mulanya adalah kata. Kata itu adalah pribadi, kata itu adalah sabda, sabda itu adalah pribadi, pribadi itu adalah Yesus. Telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jika sabda telah tinggal di hati kita dan bisa menguasai pikiran kita, penglihatan kita, pendengaran kita, dan teristimewa membuka hati kita, maka sabda Tuhan itu telah membawa kita pada kebahagiaan. Dan ketika kita mampu merasakan apa yang dialami oleh sama saudara kita, itu adalah konkret dari kebahagiaan itu. Seringkali mungkin kita sulit, tetapi itulah panggilan Kristiani. Bahwa membalas kebaikan dengan kebaikan itu manusiawi. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu ilahi. Dan saat itulah sabda Tuhan telah menguasai diri kita dan kebahagiaan menjadi milik kita. Terima kasih, Bu. Terima kasih Romo untuk jawabannya yang sangat jelas. Semoga menjawab ya Ibu Esther Fitritan. Memang benar ya Romo, kalau sabda itu tinggal di dalam hati kita, kemudian kita bisa menjadi pelaku-pelaku sabdanya di dalam kehidupan kita. Sungguh itu merupakan juga suatu kebahagiaan bagi kita ya Romo, Iya. jika kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Amin. Baik Romo, saya lihat belum ada pertanyaan lagi. Cuman dari Ibu Ria Gautama ada menyampaikan kepada Ibu Bapak yang join pada malam ini, jika Ibu Bapak ada yang ingin bergabung dengan grup
komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi, silakan mengklik link yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria Gotama supaya Ibu Bapak bisa mendapatkan informasi-informasi dari WAG. Baik Romo, sambil menunggu Ibu Bapak yang sedang mungkin mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, saya mau sharing sedikit ya Romo. Boleh, boleh. Seperti tadi yang Romo sudah sampaikan, bahwa bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Jadi kalau kita mau bahagia, kita harus menciptakannya ya Romo, Iya. supaya dengan kebahagiaan yang kita ciptakan di dalam diri kita, kita juga bisa memberikan atau menularkan kebahagiaan itu bagi sesama. Seperti juga misalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Romo, banyak juga saudara-saudara kita mungkin yang masih membutuhkan perhatian kita, juga pertolongan kita, seperti yang tadi Romo juga sampaikan kepada kami semua di dalam renungan malam ini. Kita jangan menutup mata kita jangan menutup telinga kita ya Romo, supaya kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku sabdanya di dalam kehidupan kita. Romo, saya ingin sharing sedikit. Waktu kurang lebih 3 minggu yang lalu, Romo, eh, saya sakit dan saat ini suara saya juga masih agak sember ya Romo kedengarannya, masih Iya. serak. Saya sakit batuk, terus kemudian sesak nafas Romo. Nah, setelah diperiksa oleh dokter, ternyata saya mengalami pneumonia Romo, yang sekarang istilah penyakit eh, sekarang yang sedang ramai ini di ilmu kedokterannya, bahwa sesak nafas itu. Dan pada saat saya mengalami sakit itu, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih saya boleh mengalami sakit ini. Karena apa Romo? Karena saya berpikir dengan sesak napas itu, saya selama ini tidak menyadari bahwa Tuhan tuh begitu baik, begitu sayang sama kita. Dia memberikan nafas kehidupan untuk kita, Romo. Itu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Terlebih lagi oleh saya, padahal saya setiap hari, Romo, itu jalan pagi kurang lebih 2 kilo. Tapi pada hari itu, Romo, saya jalan cuma 300 meter saja, itu napas saya sudah ngap, terus sudah sesak napas, sehingga saya seperti orang mau pingsan gitu loh, Romo. Disitulah saya menyadari betapa kasih Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Dan saya juga pada saat ini juga berterima kasih kepada Pak Gunawan, juga Ibu Maria Jau, Bu Silva, juga tim doa dari komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi, juga kepada teman-teman semua, para devosan, Bu Mai, juga saya lihat ada beberapa yang saya kenal di sini, Bu Wati, terima kasih untuk doa-doa kesembuhannya untuk saya. Puji Tuhan, saya sudah sembuh dari penyakit sesak nafas itu, dan saat ini saya masih dalam pemulihan. Eh, tapi karena saya kerinduan saya begitu besar kepada Tuhan, saya tetap ingin terus melayani. Begitu saat Pak Gun menghubungi saya bilang saya siap untuk bertugas MC. Karena apa Romo? Karena melayani itu merupakan sukacita buat saya Romo. Saya bisa berbagi kepada sesama, kemudian saya juga bisa eh, mewartakan kabar sukacita itu bagi banyak orang. Dengan kesaksian saya sembuh, saya bisa mewartakan kemuliaan Tuhan. Itu saja sih Romo, kesaksian dari saya. Semoga dengan kesaksian saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih Romo. Makasih ya Bun. Ya, makasih. Sangat Sama-sama luar Romo. biasa. Teruslah kuat. Ya, Ya, amin. teruslah tersenyum ya Bunda. Ya, tersenyum. Ya, Ya, ya. amin. Terima kasih Amin, Romo. amin. Ya. Puji Tuhan, Bu Yeni. Terima kasih Bu.
Terima kasih Bu Mai. Ya, Saya boleh bertanya ya Romo Boleh? silakan sebelum Bu Maria Jal. jadi kebanyakan kita merasa ditinggalkan, dilupakan, dikhianati, di apa ya, banyak hal ya, membuat kita tidak bahagia. Tapi sebenarnya itu kalau ditanya itu mungkin kamu kaya ya, tapi kamu sukses ya, kamu ini ya, kamu ini. Tapi sebenarnya di relung hati yang paling dalamnya dia tidak merasakan satu kebahagiaan gitu. Tidak merasakan kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Jadi kebahagiaan yang ya boleh dibilang bukan kebahagiaan yang dari Tuhan gitu. Semu ya. Kalau Romo jadi sepertinya dia loneliness gitu. Kalau Romo boleh sharing Romo. Sebab-sebab perasaan seperti itu apa Romo? Karena iri, karena tidak pernah puas, atau karena luka batin, masa kecilnya itu kurang bagaimana gitu sehingga dia tidak sampai dewasa dia nggak pernah ada yang ganjal walaupun sukses, walaupun kaya, Mangkoknya tapi ada baru yang berjuang mengganjal. tuh, kecil tuh 2 Nah, biji soalnya. bisa Romo sharing ke kami semua itu sebab-sebabnya apa aja ya Romo ya, yang membuat kita tuh unhappy gitu loh Romo. Begitu Romo, makasih. Baik, Lahir terima kasih. ya. Kalau kita membaca kitab suci, apa artinya kita memiliki seluruh dunia, tetapi mati? Ya, apa sebabnya ya? Tadi saya katakan, Santo Agustinus menulis, ya, jiwaku belum tentram sebelum aku beristirahat di dalam namanya. Pencarian terbaik itu, pencarian terbaik hanya di dalam Tuhan. Ya. Ada hal yang istimewa. Una menyeringkan itu. Kelihatan itu dia memiliki semuanya. Ada sebuah cerita yang sederhana, yang mungkin melegenda. Seorang anak kecil lagi bermain layang-layang bersama dengan teman-temannya yang lagi di kampung. Bermain layang-layang. Sejenak ada sebuah mobil mewah yang parkir. Dan seorang ibu menurunkan kaca dan melihat anak-anak itu berlari ke sana kemari dengan riang dan gembira. Ibu katakan betapa bahagianya anak-anak itu. Tetapi anak-anak yang lagi bermain layang-layang, mereka juga bicara hal yang sama. Betapa bahagianya ibu itu punya mobil. Andaikan saya punya mobil, saya bisa berjalan ke sana kemari. Atau juga hal yang sederhana. Pesawat yang melintasi di atas. Seorang petani mengatakan betapa bahagianya mereka yang ada di sana. Yang setiap hari dengan pesawat. Tetapi mereka yang di dalam pesawat melihat para petani yang bekerja, pilot itu mengatakan alangkah bahagianya para petani. Mereka bisa bersama dengan keluarga mereka. Kembali pada cerita anak ini. Tiba-tiba ibu itu memanggilnya, "Nak, kemari." Dia ragu. Jangan sampai bukan dia yang dipanggil. Dia menunjuk dirinya sendiri dan ibu itu mengangguk. Pada akhirnya dia berlari dengan riang dan gembira. Sampai di mobil dia katakan, "Ibu, betapa bahagianya ibu punya mobil yang mewah." Terus ibu itu mengatakan, "Kamu yang bahagia. Kamu itu bisa berlari ke sana kemari. Kamu mau jadi posisi menggantikan posisi saya." Dengan jelas dia katakan, "Saya mau ibu, saya mau posisi menggantikan posisi ibu."
Tetapi ketika ibu itu membuka pintu, ibu itu tidak punya kaki, tidak bisa berjalan. Anak itu ketika menyaksikan peristiwa itu, dia katakan, saya tidak mau menggantikan posisi ibu. Setiap orang punya persoalan. Ketika merasa ditinggalkan, ingatlah peristiwa salib. Yesus pun ditinggalkan. Kalau kita memiliki segalanya, kalau kita membaca tulisan-tulisan pepatah Timur Tengah menulis ini, seorang ibu memberikan perasaan cinta yang sama untuk 9 anaknya. Tetapi 9 anak itu tidak bisa membahagiakan seorang ibu dengan cara yang sama. Ketika kita merasa ditinggalkan, kita belajar bahwa Tuhan pun ditinggalkan. Kita bisa memiliki segalanya, tetapi damai harus ada di hati kita. Maka tadi saya katakan, ciptakan kedamaian itu. Tinggalkan semua keegoan, kesombongan, keserakan semua. Sebagaimana seorang penulis katakan, meskipun langit menurunkan semua air hujan, tetapi laut tidak akan pernah penuh. Keserakahan kita membuat kita lupa tentang kebahagiaan yang harus itu. Setiap kali merayakan Ekaristi, imam selalu katakan, damai Tuhan bersamamu. Damailah yang diwartakan. Kita memiliki segalanya. Kita mencari kedamaian. Kenapa damai? Tuhan adalah kedamaian itu. Carilah Tuhan. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Di dalam Tuhan kita menemukan kebenaran, kita menemukan jalan, dan kita menemukan hidup. Sebagaimana di dalam Injil Yohanes juga membahasakan, ut vitam habean abundantius. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Berarti di dalam Tuhan selalu ada kelimpahan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Semoga menjawab ya Bu Maria Jau atas penjelasan dan jawaban Romo. Ya, terima Romo, kasih, Romo. sepertinya sudah banyak nih pertanyaan di kolom chat. Ya, Bacakan ya Romo. boleh. Satu-satu ya Bun, supaya saya langsung memberikan jawaban. Oke. Ya Romo. Dari Bu Silva. Romo, definisi bahagia yang dalam kebenaran itu apakah? Silakan Romo. Baik, terima kasih. Kalau sekarang kita menjelang Paskah, ketika peristiwa terjadi di Taman Getsemani, ketika Maltus memotong telinga, ketika Petrus memotong telinganya Maltus, ya, memotong telinga. Saat itu, ketika Yesus mengangkat kembali telinga dan memasangnya, Maltus meninggalkan itu. Dia tidak lagi menyesali Yesus karena dia tahu tentang kebenaran. Ketika peristiwa disalib, ketika kepala pasukan itu menikam lambung Yesus, mengalirlah darah dan air peristiwa kerahiman ini. Saat itu dia memberikan kesaksian, sungguh orang ini anak Allah. Dia berlutut dan katakan, bagaimana definisi kebahagiaan di dalam kebenaran? Jawabannya ada di salib. Kebenaran adalah dia yang kamu tikam. Tuhan memberikan jawaban itu. Tuhan adalah jalan, Tuhan adalah kebenaran, Tuhan adalah hidup. Jika kita hidup bersama dengan Tuhan, maka sebenarnya kita telah menemukan kebahagiaan itu. Sebagaimana tadi saya katakan, bahwa seorang anak kecil, kalau kita lupa bahagia, belajarlah dari anak kecil. Dia selalu melakukan kegiatan-kegiatannya, permainan-permainan yang disenanginya, tanpa mempedulikan orang membicarakan dia. Bahagialah, belajarlah untuk bahagia, dan bahagia butuh keberanian. Tinggalkan semua, karena ketika kita hidup
melawan arus, berarti kita berjuang untuk bahagia. Tetapi itu juga tandanya kita masih hidup melawan arus. Tetapi kalau kita mengikuti arus, berarti kita sudah mati karena ikut arus. Bahagialah sedemikian rupa tanpa merampas kebahagiaan orang. Terima kasih. Makasih Romo. Kasih. Selanjutnya Romo, saya akan Boleh? bacakan Oh, ya, ya. dari siapa ini, Bapak atau Ibu? Beruli. Bagaimana cara menyembuhkan luka batin, Romo? Silakan Romo. Setiap orang terluka tanpa terkecuali. Cara menyembuhkan itulah yang menentukan hidupnya. Cara menyembuhkan, satu kata, ikhlas. Mengikhlaskan. Tidak semua hal bisa kita ubah. Tetapi semua yang kita mau ubah, haruslah kita ikhlas. Tidak semua. Santo Yohanes Maria Vianney menulis ini. Menyembuhkan luka batin. Berarti belajar satu kata, memaafkan. Memaafkan berarti membiarkan masa lalu pergi. Tulis Santo Yohanes Maria Vianney. Jika kita tidak mampu memaafkan, maka kita tidak akan pernah menyembuhkan luka itu. Memaafkan berarti membiarkan masa lalu pergi. Dan orang-orang hebat adalah mereka yang berjuang untuk mengampuni. Meskipun dia terluka, meskipun dia tersakiti, meskipun ada luka yang sulit disembuhkan, tetapi ketika dia mampu mengampuni, dia bisa menyembuhkan luka batin itu. Karena dia mampu melihat dengan mata yang baru, mata iman. Hatinya terbuka. Karena setiap hari, kenapa dia harus mengampuni? Karena setiap hari dia berdoa, Bapa kami, ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jika dia tidak mampu mengampuni, kenapa harus minta pengampunan pada Tuhan? Bisa jadi juga doa Bapa kami adalah sebuah doa formalitas, padahal itu adalah doa yang sempurna. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan mengampuni kita. Setiap orang memiliki salah, dosa, dan Tuhan mengampuni. Tuhan tidak memperhitungkan seberapa besar dosa yang kita perbuat. Tetapi Tuhan memperhitungkan seberapa besar niat kita untuk kembali kepadanya. Maka mengobati luka batin, ikhlaskan yang pernah terjadi, karena kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menata masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Ibu Beruli. Iya, sama-sama Bu. Jelas ya atas jawaban Romo. Berikut Iya. dari Ibu Imakulata di Malang. Ini cuman komentar aja Romo. Kadang kita melihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Memang harus kita sendiri yang membuat bahagia agar tidak jatuh pada iri. Demikian Romo. Ya. Terima kasih. Eh, Mampulah melihat itu. Ya. Kebahagiaan diciptakan sendiri ya Bunda. Kita ciptakan bahagia. Ya, kita bahagia. Sehingga perasaan iri tidak boleh ada. Kalau kami ada sebuah cerita bahwa tetangga yang beli motor, kita yang gas. Tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Ya, itu bagian dari biarkan itu. Ikhlaskan apa yang terjadi. Seringkali kita melihat semuanya lebih keren, dia lebih mapan, dia lebih semuanya. Padahal kita juga keren. Karena kita masih punya nafas. Orang Latin menulis, dum spiro spero. Selagi aku bernafas, aku berharap. Ya, baik, terima kasih Romo. ya. Saya Makasih. lihat
pertanyaan di kolom chat sudah tidak ada. Oke, Jadi kita masuk ke dalam sesi foto bersama ya Romo. foto bersama. Oke, oke, Ya, oke. kita akan Ya, mendokumentasikan oke. acara pada malam ini. Minta tolong kepada Ibu Bapak, saudara-saudari, supaya membuka kameranya. Ada satu lagi nih Romo, pertanyaan dari Ibu Ria Gautama. Sebelum kita masuk dalam sesi foto bersama. Gak apa-apa ya Romo? Iya, boleh, Ini boleh, boleh, Bu ada Ria. satu pertanyaan. Romo, kalau kita sudah memaafkan seseorang yang membenci saya, tetapi orang tersebut terus-menerus mencela, bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan? Silakan Romo. Panggilan Kristiani, tadi saya sudah sampaikan. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu manusiawi. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu ilahi. Kita sudah ikhlas memaafkan, tetapi ia selalu berjuang. Berjuang untuk menyalahkan, meruntuhkan. Bukankah dalam kitab Mazmur menulis hal yang paling sederhana? Mereka yang merencanakan kejahatan akan terperangkap sendiri di dalamnya. Dan kitab suci membahasakan pembalasan itu adalah hakku. Biarkan Tuhan, kita telah menyelesaikan apa yang semampu kita, serahkan pada Tuhan, itu jawaban dari Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan itu. Asalkan kita mengampuninya dengan ikhlas. Kita menyadari, saya mohon maaf untuk semuanya. Supaya saya mau hidup dan tinggalkan. Karena memaafkan ciri orang hebat. Panggilan Kristiani dan memaafkan, membiarkan masa lalu pergi sehingga kita bisa menata masa depan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Sehebat apapun kita, sepengaruh apapun kita, sekaya apapun kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menata masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Semoga menjawab ya Bu Ria. Tadi ada pertanyaan kedua, katanya Romo dari Ibu Esther Fitritan. Ibu Bu Esther, Esther, ya. Bu Esther, silakan saja untuk buka mic-nya Bu, supaya ditanyakan langsung ke Romo. boleh Bu Esther. Silakan. Malam, Mo. Maaf ya, Malam Mo. Bu Esther. Masih masih penasaran. Ini Mo mengenai bahagia dan sukacita. Itu sama nggak ya, Mo? Nah, sebetulnya bahagia sama sukacita itu bukannya rahmat dari Tuhan ya, Mo. Kenapa? Emang kita bisa mengusahakannya, Mo? Ya, Itu aja sih, Mo, pertanyaan saya. Makasih ya, Mo. bersukacitalah dan berbahagialah. Berbahagialah dan bersukacitalah. Ibu yang mengandung dan susu yang telah menyusui engkau. Ya. Sukacita bertemu, bahagia bertemu dalam satu kata, Yesus. Inri, Yesus, Nazarenus, Rex, Yudairum. Di dalam Tuhan ada sukacita. Sukacita di dalam Tuhan berarti kita akan menemukan kelimpahan itu. Bahagia di dalam Tuhan, kita akan mengalami sukacita itu. Yang menentukan sukacita dan bahagia harus di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, kita akan menemukan kelimpahan itu. Tuhan menjanjikan, ut vitam habean abundantius. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan, mempunyai hidup di dalam kelimpahan. Tentang FIFA, hidup FIFA. Caesar menulis Veni, Vidi, Vici. Aku datang, aku lihat, saya lihat, dan saya menang. Dan ada satu kata, FIFA, saya hidup. Di dalam Tuhan ada kehidupan itu. Terima kasih, Bu. Semoga menjawab ya Bu Esther Fitri. Iya, makasih Bu Yeni. Makasih Romo. Sama Terima kasih. Romo, ada pertanyaan dari Bapak Edi. Iya, Mohon maaf Romo, kalau kita sudah mohon maaf dan sudah memaafkan, tapi orang tersebut dalam kurung dalam keluarga
belum sepenuhnya legowo. Bagaimana supaya kita baik lagi? Saya sudah banyak berdoa, bertobat pada Tuhan, pastor, dan pada orang tersebut. Sudah mohon maaf, ingin agar kami bersukacita lagi. Silakan Romo. Makasih. Mengampuni itu susah. Melukai itu gampang. Melukai itu gampang. Kalau kita memiliki 1000 kawan, belum banyak itu. Tetapi hanya memiliki satu musuh, itu sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak. Ketika hati kita terbuka, kita lebih mudah untuk mengampuni. Hati kita terbuka. Kita lebih mudah mengampuni. Tetapi, jika ia tidak mampu mengampuni, terima maaf kita, itu keputusan dari dia. Keputusan dari saya telah menyelamatkan diri saya. Saya sibuk memperbaiki diri saya untuk kemudian saya kembali. Karena ciri orang bahagia lebih fokus melihat kekurangan dirinya dan memperbaikinya. Ciri orang bahagia. Tetapi ketika kita tidak mampu menemukan kebahagiaan itu, karena kita sibuk untuk memperbaiki orang sampai melupakan untuk memperbaiki diri kita. Kita membongkar rahasia orang, padahal aib kita jauh lebih besar dari rahasia kita. Kita membongkar rahasia orang dan menutup aib kita. Mari kita sibuk pada diri kita sendiri. Keputusan Bapa untuk mengampuni dengan ikhlas, dengan tulus, telah menyelamatkan. Karena ketika mengampuni, kita tidak hanya mengampuni dia, tetapi kita juga telah membebaskan diri kita. Sama halnya ketika kita berbuat baik, bukan orang itu yang hanya sendiri mendapat kebaikan kita, tapi kita sementara menabung untuk orang lain berbuat baik kepada kita. Apa yang kita lakukan hari ini tercatat di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Tuhan tidak akan pernah melupakan ketulusan hati dan kebeningan jiwa dari setiap orang yang mengampuni dengan tulus. Perbaikilah diri kita, sedangkan yang lain mengurus dirinya sendiri. Asalkan kita dengan hati yang tulus, ikhlas, mau mengampuni. Teruslah berkomunikasi, maka pada akhirnya kita akan kembali berdamai, kita akan kembali menemukan sukacita. Ingatlah tulisan batu karang. Batu karang itu menjadi berlubang bukan karena derasnya air, tetapi karena kesetiaan menetesnya air, maka dia menjadi lubang. Teruslah membangun komunikasi dengan dengan berbesar hati, saya minta maaf, saya salah. Keputusan terima maaf, ikhlas dari dia. Perbaiki diri kita, dunia sekitar akan ikut berubah di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih Iya. semua. Iya. Terima kasih banyak Romo. Romo sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan sangat baik dan sangat jelas dan sangat memberkati kita semua pada malam ini Romo. Baik Romo, selanjutnya kita masuk dalam sesi foto bersama ya Romo. Oke. Silakan kepada Bu Silva untuk mendokumentasikan acara malam ini. Oke. Baik, Bapak Ibu, Romo, Bapak Ibu diharapkan membuka kamera dan memberi senyum terindah. Supaya bahagia ya, Romo. 1, 2, 3. Oke, makasih Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu Silva yang sudah mendokumentasikan acara pada malam ini. Romo, saya mohon izin, saya ingin menyampaikan informasi kepada Ibu Bapak yang sudah join malam ini. Suster, Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, untuk kita dapat mengikuti
acara ibadah kerahiman ilahi dan renungan melalui doa koronka dan pembelajaran firman Tuhan, serta untuk mendukung pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi, silakan suster, ibu bapak, saudara-saudari yang berkenan memberikan persembahan kasihnya untuk pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim. Transfer dapat dikirim ke nomor WA 62811 657 238. Saya ulangi, persembahan kasihnya untuk pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim SE. Ditransfer dapat dikirim ke nomor 62811 657 238. Terima kasih untuk persembahan kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Romo, kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya di mana Pak Gunawan sebagai koordinator dari Komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi akan menyampaikan pengumuman sebagai kata penutup. Silakan Pak Gun. Ya, terima kasih Bu Yeni. Luar Sama-sama. biasa ya Bu Yeni. Rupanya sakitnya gitu berat, saya baru tahu. Untunglah saya mundurnya sampai 4 minggu. Terima Terima kasih kasih. doa-doanya juga. Ya, walaupun dalam keadaan sakit tapi masih tetap mau melayani. Itu luar biasa, Bu. Semangat ya Pak Gun. Ya, tetap Ya semangat ya. semangat Bu Jenny itu kuat. Ya, juga terima kasih kepada Romo Jano. Romo, luar biasa ya. Walaupun renungannya singkat, tetapi maknanya sungguh dalam. Semoga Kasih. kita semua bisa berjuang untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Karena itu semuanya perlu perjuangan dan perlu rendah hati dan juga kesadaran yang tinggi. Semoga saya percaya kita yang hadir hari ini dengan mendengarkan renungan dari Romo, sungguh-sungguh bisa mengalaminya. Amin. Terima kasih juga kepada semua petugas komunitas kerahiman ilahi yang minggu ini berasal dari komunitas kerahiman ilahi Kalideres, Paroki Kalideres. Terima kasih kepada semuanya, pada Ibu Regina Rita yang telah bernyanyi dengan baik, Ibu Lili, kemudian Ibu Catherine, Ibu Dewi, Ibu Fani, Ibu Yulana. Terima kasih ya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim admin dari Komki yang telah menyelesaikan semuanya, baik slide, foto, flyer, dan juga semua intensi-intensi. Terima kasih semuanya. Juga semua yang telah hadir, yang selalu setia bergabung dengan kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga kepada semua yang selalu memberikan persembahan kasih. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan yang memberkatinya semuanya. Amin. Baik, sebelum kita menutup acara ini, ada tambahan sedikit pengumuman. Seperti biasa, kita akan bertemu kembali pada kali ini bukan Rabu depan. Rabu depan kebetulan jatuhnya ke 2 April adalah Idul Fitri. Jadi kita libur ya. Kita akan bertemu kembali pada tanggal 9 April. Jadi Rabu depan kita libur ya. Juga ada sedikit pengumuman. Kita semua tahu kita pada tahun ini memasuki tahun jubileum, tahun rahmat Tuhan, tahun pengampunan, tahun pembebasan. Ya, jadi salah satu syaratnya selain kita mengadakan ziarah, juga mengikuti Ekaristi, juga sakramen tobat,
Dan salah satu lagi adalah perbuatan belas kasih. Mungkin kami mau juga mengajak teman-teman untuk dapat berbuat belas kasih. Untuk jelasnya, saya undang Ibu Maria Jau untuk memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai rencana kita ke depan ini. Silakan Ibu Maria Jau. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Romo yang sudah memberikan renungan pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang masih bersama kita pada malam hari ini. Baiklah, seperti yang disampaikan Bapak Gunawan bahwa tahun ini adalah tahun jubileum dan kita menjelang novena Santa Faustina ya. Jadi salah satu daripada yang disyaratkan oleh Santa Faustina adalah yaitu perbuatan kasih. Boleh saya sampaikan beberapa slide yang bisa saya share pada malam hari ini? Nampak ya di slide? Nampak ya? Ya. Nampak ya? Ya. Baik. Bapak dan Ibu, jadi kita dari Komunitas Kerahiman Ilahi itu membuat satu buklet ya. Dari di dalamnya itu seperti dokumen keeper begitu ya. Jadi setiap sumbangan, persembahan kasih yang diberikan oleh Bapak dan Ibu atas suatu kegiatan akan kami kirimkan art paper yang Bapak dan Ibu dapat koleksi. Jadi simpan di dalamnya art paper tersebut sebagai kenang-kenangan. Dan bukan hanya sebagai kenang-kenangan atau untuk menyombongkan diri, tidak. Tapi buklet ini merupakan tindakan kasih yang telah Bapak Ibu lakukan. Yang khususnya di komunitas kami ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Yang bisa nanti dilihat ke cucu, anak gitu. Dan ketika kita sudah tua atau kita sudah tiada, ini adalah warisan yang berharga. Jadi Bapak, anak cucu kita bisa melihat apa yang kita perbuat untuk Tuhan, sehingga mereka bisa melanjutkan apa yang sudah kita perbuat. Begitu, tujuannya begitu, bukan untuk tujuan apa-apa, tapi adalah sebagai kenangan. Sebagai contoh warisan kepada keturunan kita untuk jangan jemu-jemu melakukan perbuatan kasih. Saya akan berikan contoh ya. Misalnya ketika kita akan dari Komunitas Kerahiman Ilahi itu minta sumbangan untuk panti asuhan di daerah terpencil yang kekurangan, maka nanti kami akan memberikan satu art paper ya. Seperti itu, persembahan kasih dari Ibu Magdalena misalnya, sekian ribu. Nah, itu akan kami kirimkan beserta foto-foto penyerahan kami dan foto-foto lokasi. Ini sebagai contoh saja ya, ilustrasi. Sehingga Bapak dan Ibu bisa menyimpannya, memasukkan ke dalam buklet tersebut dan mengkoleksinya. Nah, kemudian ketika kita memberikan persembahan kasih untuk tunawisma, tentunya melalui gereja ya, di daerah yang kurang beruntung, atau anak-anak yang dia kekurangan, tidak bisa makan. Nah, kita dapat perbuatan itu, perbuatan kasih tersebut juga akan kami file, begitu ya, dan kami akan kirimkan satu persatu ke Bapak dan Ibu dari buklet yang Bapak Ibu terima, binder ya, seperti binder begitu, bisa disimpan. Nah, yang ketiga, gereja. Misalnya kita menyumbang pembangunan satu gereja, Bapak dan Ibu juga akan menerima apa yang Bapak Ibu sumbang. Misalnya menyumbang bangku atau menyumbang patung. Kita akan tuliskan di situ. Bapak Ibu ketika sedang sendiri bisa mengenang apa yang Bapak Ibu telah lakukan buat Tuhan. Dan tentunya itu sangat membawa sukacita, membawa kebahagiaan. Karena kita mampu berbagi dari hal yang kecil, jadi tidak perlu harus besar. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa tadi yang
perbuatan kasih yang kita bisa kerjakan dan tentunya masih banyak lagi. Ya, kami akan coba berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Bapak dan Ibu untuk kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita, karena apa yang kita miliki hanya titipan. Kita tidak punya hak untuk memiliki, tetapi kita hanya diberi hak untuk mengelola apa yang kita miliki. Dan Tuhan menguji kita, memberikan kita kesempatan untuk melakukan perbuatan kasih kepada saudara-saudara mewakili Tuhan. Begitu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk tahun ini kami akan membuat satu program perbuatan kasih untuk pembangunan stasi Santo Petrus Lulu Keva NTT. Nah, di situ diperlukan meja altar dan mimbar sabda, patung Hati Kudus Yesus, patung Bunda Maria, patung Santo Petrus pelindung stasi, lonceng gereja, gong altar, meja dan lemari sakristi, granit 120 dus, semen 250 sak, seragam misdinar dan piala ekaristi. Dan masih ada peralatan lainnya yang dibutuhkan. Nah, untuk puji Tuhan, untuk meja altar dari komunitas kita, dari sumbangan Bapak dan Ibu yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit, itu sudah bisa menyumbang meja altar. Jadi meja altar yang ada di stasi Santo Petrus Lulu Keva NTT adalah hasil daripada tindakan kasih dari Bapak dan Ibu yang tergabung dalam komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi. Puji Tuhan ya Bapak dan Ibu. Sedangkan mimbar sabda, patung Hati Kudus Yesus dan yang lainnya masih belum terpenuhi. Oleh karenanya, saya akan memberikan lebih detail lagi di dalam grup. Kiranya Bapak dan Ibu bisa membantu untuk mencarikan teman atau saudara yang ingin mengulurkan tangannya untuk pembangunan stasi Santo Petrus Lulu Keva. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Gunawan. Ya, terima kasih kepada Ibu Maria Jau. Saya mengajak kita semuanya, selama masih ada kesempatan, marilah kita rajin berbuat belas kasih. Karena sampai waktunya nanti kita akan menuai apa yang telah kita tabur pada hari ini. Jadi itu sungguh sangat mulia, kita membantu untuk membangun itu gereja yang terpencil, yang daerahnya sangat miskin. Sungguh-sungguh apabila itu terjadi, itu sungguh sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya ajak kita semuanya bisa mengambil bagian dalam kesempatan ini. Nanti detailnya akan kita lanjutkan, infokan lebih detail, kira-kira berapa biayanya, patung itu, berapa biayanya sampai ke lokasi. Yaitu nanti akan kita tindak lanjuti follow up ya. Tolong kita ikuti aja semuanya. Baik, kita segera akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum Romo memberikan doa penutup dan berkat, marilah kita mendengarkan satu lantunan suara dari Ibu Regina Rita sebagai lagu penutup. Silakan Ibu Rita. Aku memandang wajah-Mu ya Tuhan, Kau pun melihat rindu hatiku. Engkau andalanku sepanjang masa, aku muliakan kerahiman-Mu. Yesus, Kau harapanku,
Yesus, kau pembimbingku. Yesus, kau andalanku. Kau penyelamat hidupku. Aku memandang wajah-Mu ya Tuhan. Kau memberkati. Aku amati dua sinar-Mu. Kau memberkati aku yang berdosa, mengundang aku masuk hati-Mu. Yesus, kau harapanku. Yesus, kau pembimbingku. Yesus, kau andalanku. Kau penyelamat hidupku. Silakan Romo Janu untuk menutup pertemuan malam ini dengan doa penutup dan berkat penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa waktu istimewa adalah bersama Engkau. Di dalam kitab Mazmur kami menemukan, lebih baik satu hari berada di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 tahun berada di tempat lain. Kami menemukan kedamaian di tempat ini. Engkau mengumpulkan kami sekalian. Kami berjalan bersama. Dan perjalanan terjauh adalah berjalan menuju diri kami sendiri. Kami telah berjuang untuk menemukan kebahagiaan, menciptakan kebahagiaan di dalam diri kami sendiri, dan mampu untuk merasakan di sekitar kami. Engkau mengumpulkan kami, Engkau menyadarkan kami. Ada kata-kata yang menginspirasi. Semoga itu selalu dan senantiasa membawa kami pada keselamatan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Peletakan tanganku Tuhan, dan dengan berkat doa Bunda Maria, serta para kudus sekalian yang ada di surga, keluarga besar ini, komunitas ini, selalu dan senantiasa diberkati dengan berkat melimpah, surgawi dan duniawi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih, Terima kasih. Romo. Agus. Terima kasih Romo.